Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para alim ulama, sesepuh bini sepuh, jamaah salat Idul Fitri ingkang tansah kaula hormati ugi kaula taati. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik ugi para sederek sedaya jamaah salat Idul Fitri ingkang tansah kaula hormati, ugi dumateng sedaya masyarakat Kedung Lumbu ugi sekitaripun ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten antas sedaya nikmat, rahmat, taufik sarta hidayah utaminipun nikmat iman, Islam, kesehatan ugi panjang umur sehingga kita sedaya taksih dipun panggihaken wonten ing mriki majelis ingkang penuh barokah nggih menika teng Masjid Baitul Ihsan kanthi nindakaken salat Idul Fitri kanthi berjamaah. Mugi-mugi rawuh kula ugi panjenengan sedaya tansah pikantuk barokah ugi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat ugi salam mugi katur kunjuk dumateng ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun memperjuangaken agami Islam mulai zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman Islamiyah. Mugi-mugi kanthi nderek tindak lampahipun ugi sunah-sunahipun kita sedaya tansah pikantuk syafaat ugi pitulunganipun min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ugi para sederek jamaah salat Idul Fitri ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun pelaksanaan salat Idul Fitri dipun milai, kaula atas nama bendahara Masjid Baitul Ihsan ugi mewakili sedaya pengurus takmir masjid badhe anglaporaken kas ugi amal jariah Masjid Baitul Ihsan tahun 2024 ngantos tahun 2025. Terhitung mulai tanggal 30 Maret 2024 sampai tanggal 30 Maret 2025 total pemasukanipun inggih menika sejumlah 12.214.300 rupiah. Salajengaken dipun ginakaken untuk kebutuhan masjid selama kurang lebih 1 tahun. Jumlah pengeluaranipun inggih menika 8.163.700 rupiah sehingga saldonipun 4.050.600 rupiah. Dados saldo uang amal Masjid Baitul Ihsan sampai saat menika Senin 31 Maret 2025 sejumlah 4.050.600 rupiah. Dumateng para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu ugi para sederek sedaya jamaah salat Idul Fitri ingkang tansah kaula hormati, mengatakan laporan saking kaula selaku bendahara ugi mewakili sedaya pengurus takmir Masjid Baitul Ihsan. Mbok pilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi kaula mewakili segenap keluarga besar pengurus takmir Masjid Baitul Ihsan ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum minal faizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ewadene petugas sholat hari raya
tahun 2025 ingkang badhe kita laksanakaken patugasipun inggih menika Imam katindaken dening Ustadz Daud, Khotib katindaken Ustadz Hariski Ramadhana Setia, ugi muadzin katindaken dening Ustadz Andung Ardiansyah. Dumateng para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ugi para sedherek sedaya ingkang tansah kawula hormati, mekanten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sallu sunnatal Aidil Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Sallu sunnatal Aidil Fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله. أصلي صلاة العيد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
ثم إن علينا حسابهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ya'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'aidil fitri wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawmu ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar ansitu azabakumullah wasma'u ajrakumullah wa ati'u rahimakumullah.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مؤنة الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما فعل المسلمون في نهار رمضان بصيام وفي ليلة بقيام. الله أكبر ما ازدحم المصلون في المساجد لصلاة التراويح بالخشوع واهتمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما سبقوا في المساجد للسجود والقعود والقيام. الله أكبر ما بذل المسلمون إلى إخوانهم بإعطاء محبة واحترام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تقف الأكف إلى الله في هذا الشهر بالدعاء والتضرع لكشف الدور والألام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن حجد به وكفر. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
Ma'asyiral muslimin wal muslimatin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kenikmatan yang selalu kita syukur ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Ta'ala dan kita digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Jangankan kita yang manusia biasa, para malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kaumnya dan akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala secara haqqa tuqatih, dengan secara sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan semua perintahnya dan kita jauhi segala larangannya, dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimatin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat ini kita bersama-sama merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali fitri dan kita bisa menunaikan sholat Id bersama keluarga di Masjid Baitul Ihsan ini. Hari ini adalah hari kemenangan bagi insan beriman yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang yang beriman yang berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru lahir kembali ke dunia. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji, apakah lebih berat mengikuti ajakan teman untuk mokel, makan mie ayam yang bersanding dengan es teh di siang hari, ataukah kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Mungkin beberapa di antara kita melihat atau menyaksikan selama bulan Ramadan masih ada saudara kita yang sesama muslim dengan gampangnya atau pedenya tidak berpuasa, dan terkadang dengan tidak ada rasa malu menunjukkan diri dengan makan dan minum di tempat umum. Seharusnya kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan untuk gaspol meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan nafsu kita, menahan rasa lapar dan dahaga. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita. Kita khatamkan Al-Quran, kita kaji kitab-kitab para ulama dan masyayikh, kita perbanyak istighfar, sholawat, dan perbanyak sedekah. Bukan malah kalah dengan godaan setan yang selalu mengajak kepada kenikmatan duniawi yang nikmatnya itu hanya sesaat, padahal sebenarnya hal semacam itu adalah termasuk dosa besar. Ittaqu syahrul Ramadhan fa innal hasanat tudha'af fihi wa kadzalikas sayyi'at. Berhati-hatilah di bulan Ramadan, karena sesungguhnya pahala itu dilipat gandakan di bulan tersebut, begitu juga dosa juga dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Baru saja kemarin bulan suci itu pergi meninggalkan kita.
satu bulan penuh di mana kita sering mendengarkan lantunan Al-Quran di masjid dan musola. Masjid yang biasanya hanya 2 shaf menjadi full jamaah. Mulai anak-anak, remaja, hingga kakek nenek semua berbondong-bondong untuk ke masjid. Semua itu dilakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah diterima, dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Doa-doa yang dilangitkan dan akan dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah telah menganugerahkan sebuah malam yang walaupun hanya 1 malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah panjang selama umur kita. Malam itu kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Namun jamaah salat Id rahimakumullah, berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan besar pada kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk mendapatkan atau menjumpai bulan Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan lagi merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang yang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak kita, istri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Mulai hari ini dan seterusnya, khatib mengajak diri pribadi dan para jamaah semua untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah pasca Ramadan ini. Karena kita tidak hanya menjadi hamba yang musiman, yang hanya rajin beribadah pada bulan Ramadan, tetapi kita harus menjadi hamba Allah yang konsisten istiqomah beribadah kapanpun dan dimanapun. Ada ungkapan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Oleh karenanya, ibadah-ibadah yang selalu kita lakukan pada bulan Ramadan harus kita lanjutkan pada bulan-bulan selain Ramadan, agar kita mendapatkan predikat sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita akan tergolong orang yang rugi jika 11 bulan selanjutnya kita tidak memanfaatkannya untuk ibadah. Kita perlu diketahui bahwa di bulan Ramadan adalah latihan, praktiknya adalah 11 bulan di luar Ramadan. Puasa Ramadan kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau puasa lainnya. Sholat sunnah tarawih yang biasa kita lakukan, kita ganti dengan ibadah sholat qabliyah ba'diyah, sholat taubat, sholat hajat. Yang baru khatam 1 kali, kalau bisa sebulan sekali khatam. Orang yang istiqomah dalam menjalankan keimanan dan keberibadatan, maka tidak akan sedih, galau, dan tidak akan takut serta khawatir dengan masa depannya, karena mereka akan diberi jaminan surga oleh Allah Ta'ala. Allah itu jika kita dekati dengan berjalan, pastinya Allah akan mendekati kita dengan berlari. Oleh karena itu, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif menjelaskan, bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru, sesungguhnya hari raya itu bagi orang yang ketaatannya bertambah. Bukanlah hari raya bagi orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan, sesungguhnya hari raya itu bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Konsisten dalam beribadah lebih baik daripada 1000 karomah. Al-istiqamatu khairum min alfi karomah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Pada hari ini Allah telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang telah dianugerahkannya. Sudah selayaknya kita bersujud, bersyukur, berharap semoga kita termasuk orang yang pandai mensyukur nikmat. Hal ini difirmankan dalam
surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, semoga kamu bersyukur kepadanya. Dengan takbir yang dikumandangkan hari ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling besar. Ketika takbir kita kumandangkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah taala. Lalu sebenarnya apa tujuan kita dalam takbir tersebut? Hadirin rahimakumullah, takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan di dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kehidupan, kita harus mengakui bahwa sering kita takbir dalam sholat, namun di luar sholat kita sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Di luar sholat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam sholat, namun di kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat sering melupakan Allah Ta'ala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi dengan rasa takabur, bangga, dan keangkuhan. Kita sering merasa paling penting, paling hebat, paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta, dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun malah kita manfaatkan untuk kemafsadatan diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sering tidak lagi mengaplikasikan firman Allah dan hadis Rasulullah tentang kejujuran, keikhlasan, dan kasih sayang serta amal soleh. Dan sebaliknya, kita malah mengamini dan mengikuti petunjuk syaitan yang mengajarkan kelicikan dan kekerasan hati. Kebesaran Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan yang nyata. Kita sering beribadah siang dan malam, namun di sisi lain kemaksiatan dan kezaliman juga terus dilakukan. Ibadah yang sering kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan agar terlihat oleh orang lain mendapatkan pujian. Kita menahan lapar dengan tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan yang haram yang didapatkan. Dalam puasa kita kehausan dan menahan lapar, serta seluruh anggota badan kita merasakan keletihan, tapi di sisi lain kita tetap melakukan kemaksiatan. Kita khusyuk dalam sholat, namun kita sering juga merampas hak sesama setiap saat. Banyak dari kita yang fasih dan hafal Al-Quran dan hadis, namun digunakan untuk menyalahkan dan mengkafirkan. Banyak dari kita yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, namun kita memenuhi dunia ini dengan kemaksiatan dan kezaliman. Ya Allah, Ya Ghafar, karunikanlah ampunan-Mu kepada kami atas dosa-dosa dan kealpaan kami. Kami sering tersesat dan diperbudak oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mendapatkan atau mengendalikan nafsu dan terus mengagungkan-Mu dalam takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id rahimakumullah, sebagai orang yang beriman kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar dan selain Allah hanyalah kecil dan lemah. Sadarilah semua materi dunia ini hanya menjadi kebanggaan kita. Semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Ta'ala. Dalam kehidupan ini tidak patut kita mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu kita tinggalkan karena hanya sebuah titipan belaka yang suatu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya, yakni Allah Ta'ala. Kita tidak perlu menyombongkan dan pamer prestasi dan kekayaan kita, karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya, tidak ada dalam jiwa kita. Janganlah kita menyombongkan diri, siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya, dimanapun berada. Allah telah melarang kita untuk berlaku sombong. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, selain meninggalkan kesombongan diri, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yakni kedua orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dan memperlakukannya dengan baik dalam bentuk perkataan dan juga sikap kita. Orang tua adalah jimat di dunia kita. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita untuk kedepannya. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih hidup dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia, ibu yang sosok yang paling berjasa dalam mengantarkan kita ke surga. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua usianya. Hari-harinya sudah mulai ditinggalkan bagi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Keinginan untuk bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya kita yang bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan selama ini? Hadirin rahimakumullah, inilah saat yang penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Jika kita ikhlas, peduli, memberikan kasih sayang dan mampu meringankan beban hidupnya, yakinlah surga rasanya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang mereka perjuangkan, mereka tidak akan bisa kita berikan. Apapun yang kita serahkan kepada orang tua kita tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari kita ingat perjuangan mereka ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka mulai tergeletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta sembari tersenyum sebagaimana ia lakukan kepada kita saat bayi? Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di hari Idul Fitri ini waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khotimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, jika mereka saat ini sudah tidak bersama kita di dunia ini lagi, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara yang mereka ini menunggu doa dari kita serta keluarganya. Ia pasti akan tersenyum melihat kehadiran sanak famili dan doa yang dikirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan bersedih, menangis terseduh-seduh ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam kubur sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
asnad rahimakumullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan kepada semua orang dengan penuh kasih sayang. Perkuatlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta serta kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukalah pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini semakin sempurna. Semoga semua dosa kita kepada Allah, dosa kepada sesama akan diampuni sehingga kita menjadi insan hamil yang menjadi suci, mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita, ja'alallahu minal aizin wal faizin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita selama ini khususnya di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya 1 Syawal ini pula kita berharap mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang lebih bertakwa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma innaka na'udzu bika min az-zawzayqi wad dalal ba'da Ramadan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil as-sakinah 'ala qulubihim wa wajid sufufahum. Allahumma ahlikil kafar wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah li ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli